Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Home Lester Update. Pada video kali ini adalah video lanjutan sebelumnya ya, yang mana kita sudah menghitung jumlah nilai dan jumlah rata-rata siswa. Dan di video ini kita akan memberi ranking ya. Jadi hitungan ranking itu berdasarkan jumlah nilai di sini ya teman-teman. Kita akan memberi ranking 1 sampai seterusnya. Bagaimana caranya? Jadi kita buat dulu di sini satu kolom, saya copy, saya pastikan saja sebelahnya, yang ini saya hapus. Oke, yang ini saya rombak atau saya rubah menjadi ranking. Kecil ya, saya perbesar dulu. Oke teman-teman, sudah jadi rumus ranking ini sangat simpel ya teman-teman. Kita masukkan sama dengan rank. Oke, di yang ketiga ini. Nah teman-teman bisa lihat di sini banyak rumus rank, ada 3, kemudian ada yang tanda seru. Ini tanda seru ini adalah rumus versi lama ya. Sekarang sudah ada rumus ranking versi terbaru. Nah ini dia. Jadi saya masih gunakan rumus yang ketiga ini, rumus rank ini. Mungkin ada teman-teman yang menggunakan versi 2007 atau versi 2010, belum ada rumus yang ini ya, makanya saya gunakan rumus rank ini. Kemudian setelah ketik sama dengan rank, buka kurung, kemudian teman-teman akan menghitung rankingnya berdasarkan mana. Di sini kita akan menghitung berdasarkan ini, masukkan numbernya yaitu jumlah nilai ya, kemudian titik koma, kemudian masukkan ref itu yaitu keseluruhan ya. Jadi blok dari jumlah nilai yang pertama sampai yang akhir. Nah teman-teman perhatikan, untuk yang ref ini kita kunci ya, langsung tekan F4. Oke, $S sebelum F, yang merah ini sudah kita kunci ya, $S nya ada 4, 1 2 3 4. Setelah kita kunci langsung tutup kurung. Oke, jadi dia menghasilkan 2,00. 00 ini kita hilangkan, blok pendam ke bawah. Nah, dengan cara klik di sini ya, dan kita copy paste saja. Oke teman-teman, untuk rumus ranking begitu gampang, begitu mudah, sudah selesai teman-teman. Tapi di sini ada masalah. Oke, apa masalahnya? Di sini teman-teman bisa lihat angka 2 ada 3 orang ya, di 1 2, kemudian di 2 terakhir ini dua-duanya ranking 2. Kenapa terjadi seperti ini? Karena nilainya sama, yaitu 264 dan 264. Nah, supaya lebih mudah akan saya buat di sini supaya teman-teman bisa lihat ya. Klik di sini di highlight, kemudian pilih yang duplikat. Oke, langsung oke saja. Nah teman-teman bisa lihat yang warnanya sudah merah ini adalah data ganda ya. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Seandainya data teman-teman tidak ganda seperti ini, teman-teman tidak ada masalah ya. Nah, jadi seandainya ada yang ganda seperti ini, bagaimana cara kita mengatasinya supaya ranking ini 2 ini tidak ganda, 5 ini tidak ada 2 orang, kan tidak mungkin ranking 5 ada 2 orang. Jadi caranya, data ganda ini akan kita urutkan dia. Jadi sebenarnya bukan data ganda yang kita urutkan, tapi semua data di sini akan kita urutkan. Jadi contohnya di sini data ganda ini dia di posisi pertama, kemudian ada 2 lagi yang ini. Data ganda yang 2 ini dia di posisi atau di urutan kedua. Jadi begitu juga seterusnya, 2 yang di bawah dia akan berada di posisi ketiga. Jadi kita akan mengurutkan dulu, akan kita beri nomor urut ya pada semua data ini. Jadi bagi data yang tidak ganda seperti 8, 1 dan 7 ini, maka dia akan menghasilkan 1 ya teman-teman. Jadi di sini misalkan 2 ini kan urutan pertama, jadi dia 1. Kemudian 8 ini kan data unik, tidak ada ganda,
otomatis dia 1, di sini 1, nah ini 1 ya. Nah yang ini tetap 1. Kemudian nah yang 2 ini kan ganda dengan 2 ini, maka dia masuk ke urutan keberapa? Ke urutan kedua. Ya, kemudian ini 2 ini ganda lagi, jadi di sini sudah ada 1, sudah ada 2, maka dia ada 3, urutan ketiga. Oke, jadi saya kasih warna dulu supaya terlihat beda. Nah yang warna hijau ini angka 2 ya, ranking 2 yang gandanya 1, 2, 3. Setelah kita beri urut seperti ini, kemudian yang 5 ini pun sama, dia di urutan 1 dan urutan kedua yang ini ya. Oke, saya beri warna saja supaya terlihat beda. Nah, jadi logikanya seperti ini teman-teman. Pertama kita akan mencari ranking. Setelah kita mencari ranking seperti ini, sudah ketemu, kemudian kita akan mengurutkan semua data ini berdasarkan ini ya, seperti ini. Jadi kita tidak mengacaknya, kita hanya mengurutkan, jadi hasilnya seperti ini nanti. Pas kita urutkan hasilnya akan seperti ini, kemudian datanya akan kita jumlahkan. Nah, logikanya seperti ini, sama dengan ranking yang sudah kita hitung ini kita jumlahkan, kita tambah dengan urutan ini. Nah, urutan yang kita berikan secara otomatis ya teman-teman, kemudian kita kurangi 1. Jadi teman-teman jangan heran dulu kenapa kita tambah 1 kita kurangi 1. Ini artinya kan tetap 2. Sebenarnya kita bukan menambah 1 ya teman-teman, tapi kita menambah urutan. Urutan ini ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang 3. Seandainya datanya ada 5 siswa, datanya ganda, maka di sini H10 kita tambah 5. Jadi berapapun yang ganda, jadi dia misalkan di urutan pertama dia ditambahkan 1, kemudian dikurangi 1, enter. Kita copy paste. Kita bisa lihat tidak ada lagi data ganda ya teman-teman. 2, kemudian yang ini menjadi 3 dan 4. Kemudian di yang warna kuning ini kan 5, menjadi 5 dan 6. Nah, logikanya setelah kita menghitung rankingnya, kemudian kita jumlahkan nomor urut ya, nomor urut di sini, kemudian kita kurangi 1 supaya dia datanya tetap. Kemudian yang ini kan urutan kedua, maka kita 2 ditambah 2, 4, kita kurangi 1 ya, karena yang ini menjadi nomor yang 1 ini kita hilangkan, maka dia akan menghasilkan data tetap. Masuk ya teman-teman, logikanya seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi data ganda seperti ini. Rumusnya bagaimana teman-teman? Saya insert saja di sini. Oke. Copy. Kita pastekan, kemudian di sini ranking tidak ganda ya, tidak ganda. Oke teman-teman, logikanya sama seperti tadi. Di sini saya kasih baris dulu. Logikanya sama seperti tadi. Pertama kita hitung rankingnya, kemudian kita masukkan number, kemudian titik koma, masukkan referensi, dari sini klik sampai ke bawah. Maaf teman-teman, saya salah, sama dengan rank, kemudian masukkan number, jumlah nilai ya, saya salah tadi, kemudian titik koma, kemudian jumlah nilai keseluruhan semuanya, kemudian jangan lupa dikunci supaya tidak lari, kemudian tutup kurung. Oke, kita lihat hasilnya masih sama seperti tadi. Ini highlight ini saya hilangkan dulu ya, highlight ini saya hilangkan karena warnanya sudah clear. Yang ini ya, yang sel saya hapus saja. Oke, hasilnya masih sama seperti ini.
Jadi di akhir rumus tadi kita tambahkan dengan nomor urut. Nah, tambahkan nomor urut. Untuk menghitung nomor urut, untuk memberikan nomor urut, kita butuh fungsi atau rumus conif. Kemudian buka kurung, masukkan rank. Jadi kita akan menghitung nomor urutnya. Jadi di sini ya teman-teman, yang ini yang jumlah nilai, klik di sini sudah keluar F10, kemudian ketik titik 2 ya, titik 2, secara otomatis dia akan keluar angka F10 juga ya, titik 2. Nah, maka dia keluar F10, titik 2 F10, kemudian titik koma, masukkan kriteria. Jadi kriterianya adalah kriteria ini ya teman-teman, F10 juga. Jadi tutup kurung. Di sini ada 3 F10. F10 yang pertama, jadi yang ini ya, ini akan kita jadikan acuan, akan kita kunci. Jadi kita tekan F4. Oke, F10 pertama kita kunci supaya dia tidak bergerak, dia tetap di atas. Kemudian F10 yang ini tidak kita kunci, jadi begitu rumusnya kita copy paste ke bawah, dia akan turun terus teman-teman, akan turun terus ya. Begitu juga dengan F10 ini tidak kita kunci, karena ini F10 ini yang akan kita hitung di dalam sini ya, di dalam ini nantinya. Kemudian di akhir rumus, setelah kita ini kan conif ini untuk nomor urut ya, nomor urut ini, kemudian kita kurangi 1 ya tadi, langsung enter, maka hasilnya 2. Kita copy paste. Oke teman-teman, sudah benar hasilnya kan, sudah sama dengan yang ini. Jadi 281. Bisa dilihat, saya double klik. Nah, saya jelaskan sedikit. Untuk rumus rank ini teman-teman sudah ngerti. Jadi di rank ini saya hapus dulu ya, supaya terlihat rumus conif ini, karena di sini sudah double ininya ya, warna ininya, blok ranknya saya hapus dulu. Nah teman-teman lihat rumus conif ini, di sini F10 yang saya kunci dia tetap dari atas. Kemudian di sini sudah menjadi F12 ketika rumusnya saya copy paste. Jadi sekarang di posisi 12, maka dia turun ke, nah teman-teman perhatikan warna birunya sampai ke mari ya. Nah, jadi ketika kita copy paste ke bawah, rumus ini akan turun terus, tapi yang di atas dia tetap. Kemudian F12 ini yang merah ini adalah ini ya. Jadi kita akan menghitung F12 ini ganda mulai dari sini sampai ke mari, atau dari sini sampai ke mari, begitu ceritanya. Jadi dia akan menghasilkan jika ada ganda pertama dihitungnya 1 menghasilkan nilai 1, tapi jika dia ada ganda di posisi yang ini 2 ini kan ganda dengan 2 ini, maka akan menghasilkan angka 2. Dan 1 ini yang kita buat secara manual. Oke. Jadi teman-teman sudah paham ya. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan di sini. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, teman-teman bisa like, subscribe, dan share video saya ini supaya teman-teman mendapatkan informasi atau video-video terbaru yang lainnya ya. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.